Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dayat Rehan dengan nilai hari yang 7. Di sini saya membuat proposal penelitian guna memenuhi tugas akhir mata kuliah metode penelitian dengan judul Rancang Bangun Kios Triase Mandiri Otomatis berbasis multisensor vital sign dan komputasi tepi guna optimalisasi pelayanan instalasi gawat darurat. Ini langsung saja ke latar belakang di bab 1. Instalasi gawat darurat merupakan unit pelayanan krusial di fasilitas kesehatan yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama penanganan kasus darurat medis untuk mencegah kematian dan kecacatan. Keberhasilan penanganan di IGD sangat bertumbuh pada efisiensi proses triase, yaitu metode pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan klinisnya, bukan berdasarkan urutan kedatangan. Di Indonesia, urgensi pelaksanaan triase yang cepat dan objektif telah memiliki payung hukum yang kuat melalui peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang bisa disebut PMKRI nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan penyaringan triase secara ketat untuk menetapkan prioritas penanganan berdasarkan batasan waktu. Namun, kendala utama yang sering dihadapi oleh IGD di berbagai rumah sakit umum daerah dan puskesmas di Indonesia adalah fenomena penumpukan pasien pada jam-jam sibuk. Jadi secara garis besarnya adalah sistem konvensional masih manual dan sekuensial memakan waktu 3 sampai 5 menit per pasien sehingga memicu resiko perburukan klinis tak terdeteksi pada antrean ruang tunggu. Lalu prototipe saat ini mayoritas masih bergantung pada cloud computing penuh yang rentan ketidakstabilan internet, latensi, paket loss, dan isu privasi data. Jadi, solusi yang diusulkan adalah kios triase mandiri otomatis berbasis komputerasi tepi dengan mikrokontroller ISP32. Alat ini mengintegrasikan dua sensor dan modul NIBB. Nah, lanjut ke identifikasi masalah. Yang pertama, tingginya risiko keterlambatan penanganan medis pada pasien IGD akibat antrean pemeriksaan tanda vital yang masih bersifat manual dan lambat. Yang kedua, tingginya ketergantungan perwarupa alat kesehatan berbasis IoT saat ini terhadap kondisi jaringan internet luar, sehingga tidak andal untuk kondisi darurat di wilayah Indonesia dengan stabilitas sinyal internet yang fluktuatif. Yang ketiga, kerentanan, kerentanan sensor fotoletif, fotopletismografi optik terhadap gangguan derau gerakan yang dipicu oleh getaran mekanis pompa udara elektrik eksternal ketika diintegrasikan dalam satu sistem tertanam. Yang keempat, terbatasnya vaskes tingkat dasar dalam menjangkau alat triase otomatis komersial impor karena terkendala faktor biaya pengadaan yang sangat tinggi. Lalu untuk batasan masalahnya, yang pertama, parameter tanda vital klinis yang diakuisisi dibatasi pada 4 indikator utama. Yang pertama suhu tubuh, saturasi oksigen, detak jantung, dan tekanan darah. Yang kedua, algoritma klasifikasi triase lokal diturunkan dan simplifikasi matriks emergency service yang dikonversi menjadi sistem 3 tingkatan prioritas warna. Untuk warna merah, yaitu prioritas 1 kritis, lalu kuning, prioritas 2 mendesak, dan hijau, prioritas 3 stabil. Lalu mikrokontroller utama yang digunakan adalah ESP32 dengan jalur komunikasi data lokal nirkabel menggunakan protokol MQTT memanfaatkan router internal fasilitas kesehatan menuju komputer dashboard perawat. Yang keempat, alat ini dirancang khusus untuk diletakkan di ruang tunggu pasien yang datang dengan kondisi sadar dan mampu melakukan interaksi mandiri. Alat ini tidak diperuntukkan bagi pasien utama trauma berat, didasarkan sendiri, kondisi kritis, akut, kasat mata yang harus langsung masuk ke jalur evakuasi utama, bypass. Yang kelima, alat ini berfungsi sebagai instrumen penyaringan dan tidak didunungkan untuk menggantikan keputusan diagnosis klinis final ataupun riset tindakan dari dokter. Lalu untuk rumusan masalah sendiri adalah bagaimana merancang arsitektur perangkat keras dan tata letak mekanis kios triase mandiri yang mengintegrasikan multisensor vital sign agar bersifat ergonomis dan presisi saat digunakan secara mandiri oleh pasien. Kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma klasifikasi berbasis komputasi tepi pada firmware mikrokontroller ESP32 guna mengeksekusi logika keputusan matriks triase secara lokal dan real time. Yang ketiga, bagaimana memitigasi interferensi sinyal akibat motion artifact pada sensor
LPPG yang disebabkan oleh aktivitas mekanis pemompaan manset modul NBPP. Yang keempat, bagaimana tingkat akurasi pembacaan parameter klinis dan efisiensi waktu penentuan triase sistem prototipe ini jika divalidasi terhadap alat ukur standar medis rumah sakit. Tujuan penelitian manfaat. Lanjut ke manfaat penelitian. Untuk bagi fasilitas kesehatan, membantu mempercepat durasi penyaringan awal pasien di ruang tunggu IGD, mengurangi beban kerja administrasi perawat, serta mengoptimalkan aspek K3 keselamatan pasien melalui deteksi dini pasien kritis tersembunyi. Bagi pasien, memberikan kenyamanan dan kepastian pengondisian medis yang lebih objektif tanpa perlu cemas terhadap antrean konvensional yang lama. Bagi bidang saya sendiri atau teknik elektro menjadi referensi ilmiah dari praktis mengenai aplikasi penataan sensor, teknik pengondisian sinyal biomedis, serta implementasi edge computing pada sistem tertanam berdaya rendah. Lanjut ke bab 2, landasan teori. Konsep triase medis dan pengukuran vital sign sendiri dibatasi menjadi tiga batasan parameter. Yang pertama, saturasi oksigen yang merupakan persentase hemoglobin yang mengikat oksigen dibandingkan total hemoglobin di dalam darah. Rentang nilai kurang dari 90% mengindikasikan hipoksia berat yang langsung memicu status status prioritas 1 zona merah. Yang kedua, tekanan darah. Gaya yang dilahirkan oleh darah terhadap dinding pembuluh arteri terdiri atas tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg atau lebih dari 190-180 mmHg diklasifikasikan sebagai kondisi gawat darurat. Yang ketiga, detak jantung. Frekuensi denyut jantung persatuan waktu yang diukur dalam beats per minute, kondisi takikardia ekstrim lebih dari 120 bpm atau bradikardia ekstrim kurang dari 50 bpm memerlukan penanganan segera. Lalu konsepnya ada sensor fotoplethysmography, lalu sensor termometri inframerah, dan modul pengukuran tekanan darah NIBP, lalu microcontroller ESP32 dan komputasi tepi. Angka teoritis skip, penelitian tertahu skip, kerangka berpikir. Jadi masalah utamanya ada di overcrowding IGD, hambatannya waktu triase manual lambat 3 sampai 5 menit, lalu solusi dari instrumentasi dengan kios triase mandiri otomatis menggunakan dua pendekatan, pendekatan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras sendiri menggunakan dua sensor dan satu modul, sedangkan untuk perangkat lunak menggunakan ESP32 dan MQTT, lalu pengujian alat, validasi kecepatan, dengan tujuan akhir yang sama untuk optimalisasi respons pelayanan IGD dan bebas error internet. Bab 3, metode penelitian. Jenis, jenis penelitian ini diterapkan adalah penelitian rekayasa teknik yang bersifat eksperimental murni. Penelitian ini berfokus pada perancangan, pembuatan, pengujian perangkat keras, dan pengembangan algoritma perangkat lunak guna melahirkan sebuah instrumen baru berupa sistem pemantauan kesehatan mandiri. Untuk tempat dan waktu penelitian ini masih saya isi sembarang karena masih belum pasti untuk tempatnya. Alat dan bahan, yang pertama ada tabel dari perangkat lunak, ada Arduino IDE untuk menulis, mengombinasi, dan mengunggah kode program. Yang kedua ada Nation Editor untuk merancang desain grafis, Proteus untuk membuat simulasi rangkaiannya, lalu MQTT sebagai broker atau jembatan nirkabel lokal untuk distribusi paket data dari ESP32 ke komputer. Lalu ada Visual Studio Code untuk membuat aplikasi dashboard pemantauan antrean prioritas. Lanjut ke tabel selanjutnya, daftar peralatan pendukung. Ada multimeter, termometer klik standar, pulsa oximeter yang untuk pembanding untuk menguji tingkat presisi pembacaan persentase dari sensor MAX 30102. Lalu ada blood pressure simulator, menghasilkan tekanan udara tiruan, statis atau dinamis untuk memvalidasi akurasi pembacaan sistolik dan diastolik modul NIBP. Lalu di sini ada diagram blok sistem. Jadi perangkat keras ditopang oleh sebuah satu daya utama 12 volt DC yang diarahkan langsung untuk menggerakkan komponen induksi berdaya besar. Bisa dilihat dari gambar diagram ini,
12 volt DC menjadi sumber utama, lalu ada dengan line 5 volt DC untuk perangkat logika dan aktuator, dan 3,3 volt DC untuk sensor daya optik dan thermal. Semua masuk ke ISP32. Lanjut untuk bagan alir atau flowchartnya, untuk mulai start. Yang pertama, inisialisasi sistem power on self test untuk cek sensor, inisialisasi LCD, koneksi WiFi ke router, koneksi ke MQTT. Lanjut ke tahap nomor 2, standby pasien, menampilkan halaman utama LCD, instruksi tekan tombol mulai screening triase, pas dan pasien menekan tombol mulai, lalu masuk ke eksekusi sekuensial pengambilan data sensor dengan 3 tahap. Yang tahap pertama, suhu tubuh dengan waktu kurang lebih dari 3 detik. Tahap 2, saturasi oksigen dan detak jantung kurang lebih 15 detik. Tahap 3, tekanan darah kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Lalu keempat, pemrosesan komputasi tepi untuk memvalidasi kelengkapan data keempat parameter, logika kondisi pencabangan if else, dan untuk menentukan prioritas merah, kuning, hijau. Dan yang terakhir, keluaran hasil untuk menemukan LCD, LED, buzzer, MQTT, dan kembali lagi ke standby yang pertama. Untuk teknik pengujian sendiri ada dua. Yang pertama, pengujian parsial. Masing-masing diuji akurasinya dengan membandingkan datanya secara langsung terhadap alat ukur medis standar rumah sakit dengan sensor suhu diuji sebanyak 30 kali pada rentang suhu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius terhadap termometer klinis digital standar. Sensor ini diuji pada 10 subjek relawan terhadap pulse oximeter bedside monitor. Modul NIPP diuji menggunakan alat blood pressure simulator eksternal. Lalu yang nomor 2, pengujian integrasi fungsi. Dilakukan dengan menyuntikkan data klinis tiruan ke dalam memori ESP32 untuk menguji keandalan sistem dalam memproses keputusan triase yang ada merah, kuning, hijau, serta menguji ketahanan sistem mengirimkan data via MQTT saat koneksi jaringan dalam kondisi normal maupun terputus. Dan untuk teknis analisis data, hasil pengujian yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode statis matematis untuk mengukur nilai penyimpangan. Jadi semua hal yang saya rangkum di proposal ini menggunakan teknik satu, dua, tiga teknik analisis. Yang pertama ada Galt sensor RMSE, lalu yang kedua ada Galt sensor oksigen, yang ketiga ada efisiensi waktu transmisi data persisi latensi. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.